Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro dari kelas 5C reguler B, program studi manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang linear programming. Definisi dari linear programming merupakan sebuah metode matematis yang berkarakteristik linear untuk menemukan suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan terhadap satu susunan kendala. Tujuan dari penggunaan linear programming yang pertama, menyusun suatu model yang dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan alokasi yang optimal dari sumber daya perusahaan ke berbagai alternatif. Dan yang kedua, mengalokasikan sumber daya tersebut sehingga laba akan maksimum atau alternatif biaya minimum. Yang selanjutnya adalah model linear programming. Model linear programming merupakan bentuk dan susunan dalam menyajikan masalah-masalah yang akan dipecahkan dengan teknik linear programming atau LP. Model LP mempunyai 3 unsur utama, yaitu pertama, variabel keputusan, kedua, fungsi tujuan, dan yang ketiga, fungsi batasan. Yang pertama, variabel keputusan, yaitu variabel persoalan yang akan mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Lalu yang kedua, fungsi tujuan, yaitu fungsi yang menggambarkan tujuan dalam permasalahan LP yang berkaitan dengan pengaturan serta secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimum. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi batasan atau kendala, yaitu bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Lalu yang selanjutnya yaitu simbol-simbol dalam linear programming sebagai berikut. Yang pertama ada XJ, kedua ada CJ, yang ketiga ada AIJ, dan yang keempat ada BI. Yang pertama XJ yaitu banyaknya kegiatan J. Variabel XJ ini disebut juga dengan variabel keputusan atau decision variables. Sedangkan nilai J sendiri yaitu nilai fungsi tujuan yang dioptimalkan atau maksimum maupun minimum. Yang kedua CJ yaitu kenaikan nilai Z apabila ada pertambahan tingkat kegiatan pada variabel XJ dengan satu satuan unit atau merupakan keuntungan per unit, masalah maksimasi, biaya per unit, masalah minimasi, dan pada kegiatan J terhadap nilai Z. Yang selanjutnya yaitu AIJ, merupakan banyaknya sumber I yang diperlukan guna menghasilkan setiap unit output kegiatan J. Dan yang terakhir yaitu BI, merupakan banyaknya sumber atau fasilitas pada variabel I yang tersedia untuk dialokasikan ke setiap unit kegiatan. Keseluruhan simbol ini selanjutnya disusun ke dalam bentuk tabel standar linear programming. Pada tabel berikut yaitu tabel 2.1 data model linear programming, di dalamnya terdapat kegiatan atau sumber yang terdiri dari sumber 1, 2 sampai dengan M, dan ada kolom pemakaian sumber per unit yang terdiri dari kolom 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N. Kemudian ada kapasitas sumber. Dari tabel tersebut dapat disusun model standar linear programming, yaitu fungsi tujuan, maksimumkan atau meminimumkan. Rumusnya Z sama dengan sigma CJ dikali XJ sama dengan C1 kali X1 ditambah C2 kali X2 dan seterusnya sampai dengan CN kali XN. Batasan pertama artinya jumlah hasil barang dan jasa 1 yang dihasilkan oleh kegiatan 1 dikalikan dengan kebutuhan akan sumber 1 persatuan, berarti total alokasi 1 untuk kegiatan 1 ditambah dengan hasil kegiatan 2 dikalikan dengan kebutuhan tiap satuan, keluaran 2 terhadap sumber 1 dan seterusnya sampai dengan kegiatan ke N.
tidak akan melebihi atau sama dengan atau tidak boleh kurang dari jumlah kapasitas yang tersedia sumber 1 yang dinyatakan dengan B1. Hal ini berlaku untuk semua batasan-batasan lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi batasan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama, fungsi batasan fungsional adalah fungsi-fungsi batasan sebanyak M, yaitu A11 kali X11 ditambah A12 kali X2 ditambah A1N dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah fungsi batasan non-negatif atau non-negative constraint, yaitu fungsi-fungsi batasan yang dinyatakan dengan X1, 0. Yang selanjutnya yaitu variabel Xj disebut sebagai variabel keputusan atau decision variables, dan yang selanjutnya yaitu Aij, Bi, Cj yaitu merupakan masukan-masukan input konstan disebut sebagai parameter model. Yang selanjutnya yaitu metode pemecahan model linear programming. Ada dua metode atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan linear programming atau LP. Yang pertama, metode grafis, dan yang kedua adalah metode simplex. Yang pertama adalah metode grafis. Pada metode grafis terdapat dua persoalan, yaitu persoalan maksimasi dan persoalan minimasi. Pada persoalan maksimasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, untuk memaksimumkan laba. Yang kedua, fungsi batasan bertanda kurang dari sama dengan. Dan yang ketiga, daerah layak akan berada di sebelah kiri bawah garis batas tersebut. Lalu yang kedua yaitu persoalan minimasi. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, untuk meminimalkan biaya. Kedua, fungsi batasan bertanda kurang lebih dari sama dengan. Dan yang ketiga, daerah layak akan berada di sebelah kanan atas garis batas tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu contoh persoalan maksimasi. Perusahaan sepatu ideal membuat dua model sepatu. Model pertama merek A dengan sol dari karet dan model kedua merek B dengan sol dari kulit. Untuk membuat sepatu-sepatu itu, perusahaan memiliki 3 macam mesin. Yang pertama, mesin 1 khusus untuk membuat sol dari karet. Mesin 2 khusus untuk membuat sol dari kulit, dan mesin 3 membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. Setiap lusin sepatu merek A mula-mula dikerjakan dengan mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk sepatu merek B tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 sama dengan 8 jam, mesin 2 15 jam, dan mesin 3 30 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek A adalah Rp30.000, sedangkan untuk setiap lusin sepatu merek B Rp50.000. Berapa lusin sebaiknya sepatu merek A dan sepatu merek B yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba? Dari contoh kasus tersebut dapat dibuat tabel seperti berikut, yaitu tabel 2.2 data model linear programming yang di dalamnya terdapat kolom mesin yang terdiri dari mesin 1, 2, dan 3, jenis produksi terdiri dari jenis produksi A dan B. Pada jenis produksi A, mesin 1 menghabiskan waktu 2 jam, pada mesin kedua tidak ada, dan pada mesin ketiga menghabiskan waktu selama 6 jam. Sedangkan pada jenis produksi B, mesin 1 menghabiskan waktu 0 alias tidak digunakan, pada mesin kedua menghabiskan waktu 3 jam, dan pada mesin ketiga menghabiskan waktu 5 jam. Kapasitas sumber dari ketiga mesin tersebut adalah pada mesin 1 8 jam, mesin kedua 15 jam, dan mesin ketiga itu 30 jam.
Dari tabel tersebut dapat disusun model standar linear programming, yaitu fungsi tujuan, maksimumkan atau meminimumkan. Rumusnya Z sama dengan sigma CJ dikali XJ sama dengan C1 kali X1 ditambah C2 kali X2 dan seterusnya sampai dengan Cn kali Xn. Batasan pertama artinya jumlah hasil barang dan jasa 1 yang dihasilkan oleh kegiatan 1 dikalikan dengan kebutuhan akan sumber 1 persatuan, berarti total alokasi 1 untuk kegiatan 1 ditambah dengan hasil kegiatan 2 dikalikan dengan kebutuhan tiap satuan keluaran 2 terhadap sumber 1 dan seterusnya sampai dengan kegiatan ke N. Tidak akan melebihi atau sama dengan atau tidak boleh kurang dari jumlah kapasitas yang tersedia sumber 1 yang dinyatakan dengan B1. Hal ini berlaku untuk semua batasan-batasan lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi batasan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama, fungsi batasan fungsional adalah fungsi-fungsi batasan sebanyak M, yaitu A11 kali X11 ditambah A12 kali X2 ditambah A1N dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah fungsi batasan non-negatif atau non-negative constraint, yaitu fungsi-fungsi batasan yang dinyatakan dengan X1, 0. Yang selanjutnya yaitu variabel Xj disebut sebagai variabel keputusan atau decision variables, dan yang selanjutnya yaitu Aij, Bi, Cj yaitu merupakan masukan-masukan input konstan disebut sebagai parameter model. Yang selanjutnya yaitu metode pemecahan model linear programming. Ada dua metode atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan linear programming atau LP. Yang pertama, metode grafis, dan yang kedua adalah metode simplex. Yang pertama adalah metode grafis. Pada metode grafis terdapat dua persoalan, yaitu persoalan maksimasi dan persoalan minimasi. Pada persoalan maksimasi ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, untuk memaksimumkan laba. Yang kedua, fungsi batasan bertanda kurang dari sama dengan. Dan yang ketiga, daerah layak akan berada di sebelah kiri bawah garis batas tersebut. Lalu yang kedua yaitu persoalan minimasi. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, untuk meminimalkan biaya. Kedua, fungsi batasan bertanda kurang lebih dari sama dengan. Dan yang ketiga, daerah layak akan berada di sebelah kanan atas garis batas tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu contoh persoalan maksimasi. Perusahaan sepatu ideal membuat dua model sepatu. Model pertama merek A dengan sol dari karet dan model kedua merek B dengan sol dari kulit. Untuk membuat sepatu-sepatu itu, perusahaan memiliki 3 macam mesin. Yang pertama, mesin 1 khusus untuk membuat sol dari karet. Mesin 2 khusus untuk membuat sol dari kulit, dan mesin 3 membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. Setiap lusin sepatu merek A mula-mula dikerjakan dengan mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk sepatu merek B tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 sama dengan 8 jam, mesin 2 15 jam, dan mesin 3 30 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek A adalah Rp30.000, sedangkan untuk setiap lusin sepatu merek B Rp50.000. Berapa lusin sebaiknya sepatu merek A dan sepatu merek B yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba? Dari contoh kasus tersebut dapat dibuat tabel seperti berikut, yaitu tabel 2.2 data model linear programming yang di dalamnya terdapat kolom mesin yang terdiri dari mesin 1, 2, dan 3, jenis produksi terdiri dari jenis produksi A dan B. Pada jenis produksi A, mesin 1 menghabiskan waktu 2 jam, pada mesin kedua tidak ada,
dan pada mesin ketiga menghabiskan waktu selama 6 jam. Sedangkan pada jenis produksi B, mesin 1 menghabiskan waktu 0 alias tidak digunakan. Pada mesin kedua menghabiskan waktu 3 jam dan pada mesin ketiga menghabiskan waktu 5 jam. Kapasitas sumber dari ketiga mesin tersebut adalah pada mesin 1 8 jam, mesin kedua 15 jam, dan mesin ketiga itu 30 jam. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, memformulasikan fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam bentuk matematis, yaitu fungsi tujuan maksimumkan. Rumusnya Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dengan batasan dari mesin 1 2x1 kurang dari sama dengan 8, dan pada mesin x2 3x2 kurang dari sama dengan 15, dan pada mesin ketiga 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Jadi batasan non negatifnya X1 dan X2 itu lebih dari sama dengan 0. Yang kedua yaitu rubahlah ketiga fungsi batasan pertidaksamaan menjadi kesamaan sama dengan. Selesaikan masing-masing variabel X1 dan X2 dengan menetapkan salah satu variabel sama dengan 0. Pada mesin 1, 2x1 sama dengan 8, sehingga x1 sama dengan 4. Dan yang kedua, 3x2 sama dengan 15, sehingga x2 hasilnya 5. Dan pada mesin ketiga, 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. x1 sama dengan 0, maka 5x2 sama dengan 30, hasilnya x1 sama dengan 6. Dan yang selanjutnya x2 sama dengan 0, 6x1 sama dengan 30, sehingga hasilnya x1 sama dengan 5. Dari gambaran tersebut, fungsi batasan dalam suatu sistem sumbu, grafik dari ketidaksamaan kurang dari sama dengan mencakup semua titik yang memenuhi fungsi batasan, yaitu semua titik pada garis dan di sebelah kiri bawah garis batas tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode simplex, yaitu suatu cara yang lazim dipakai untuk menentukan kombinasi optimal dari dua variabel atau lebih dengan menggunakan tabel-tabel. Masalah maksimasi atau laba, langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, yaitu semuanya bergeser ke kiri. Maksimumkan fungsi-fungsi Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2, maka menjadi Z dikurangi 3x1 dikurangi 5x2. Selanjutnya, batasan-batasan diubah menjadi kesamaan dengan cara menambah slack variabel. Slack variabel adalah S1, S2, dan seterusnya sampai dengan Sn. Jika hasil kegiatan yang ada mewakili X1 dan X2, maka slack variabel dimulai dari S1, S2, dan seterusnya. Misalnya, terjadi pada batasan-batasan pada mesin pertama, yaitu 2x1 kurang dari 8, mesin 2 3x2 kurang dari sama dengan 15, dan pada mesin ketiga 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Dan non negatifnya x1 dan x2 itu lebih dari sama dengan 0. Menjadi batasan-batasan pada mesin 1 2x1 ditambah S1 sama dengan 8. 2 pada mesin kedua 3x2 ditambah S2 sama dengan 15. Dan pada mesin ketiga 3x1 ditambah 5x2 ditambah S3 sama dengan 30. Non negatifnya x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Untuk yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. NK adalah nilai kanan persamaan atau nilai di belakang tanda sama dengan. Dan yang kedua, variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan persamaan. Dan yang ketiga, memilih kolom kunci.
Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar dan berilah tanda segi 4 pada kolom tersebut. Untuk yang keempat, memilih baris kunci. Untuk yang keempat, memilih baris kunci, yaitu terlebih dahulu dicari indeks tiap-tiap baris. Dengan rumus, nilai kolom kunci dibagi nilai kolom NK indeks. Lalu langkah selanjutnya, pilihlah baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Lalu yang ketiga, berilah tanda segi 4 pada baris kunci tersebut. Nilai yang masuk di dalam kolom kunci dan kolom baris kunci disebut angka kunci. Dan yang kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara gantilah variabel dasar pada baris tersebut dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Lalu yang keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Dan untuk langkah yang ketujuh, melanjutkan perbaikan-perbaikan. Ulangi langkah ketiga sampai dengan langkah keenam, perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama, yaitu fungsi tujuan, tidak ada yang bernilai negatif. Berarti hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Dan untuk selanjutnya yaitu masalah minimasi atau biaya. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama, untuk langkah 1 dan 2 itu menggunakan maksimasi. Dan langkah ketiganya, pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terkecil. Untuk langkah 4, 5, dan 6 itu maksimasi, dan langkah ketujuh, ulangi langkah ketiga sampai dengan keenam. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama fungsi tujuan tidak ada yang bernilai positif. Dicukupkan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.